menikah. Di rusuk rumahnya ada panti asuhan anak yatim, ada rumah ibadat. Nyo sudah berdua laki bini, Pak. Iya kan? Karena apa? Dia sudah yakin Allah akan mengganti materi itu, bukan pahala saja. Jadi bapak-bapak yang bergerak di usaha bidang properti ini, jadilah orang pemurah semua. Ya kan? Nah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak, saya doakan rezekinya berlipat ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain tadanga ke belakang ibu-ibu. Baik. Pekanbaru, Kota Batuah, Bandara Lamo di Simpang Tigo. Tetaplah kita taat kepada Allah, boleh sadonya masuk surga. Amin. Tu sawanta ko sa karang pantun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan naimin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan orang tua kami, ibunda yang melahirkan Bapak Haji Indrizal beserta seluruh beliau sekeluarga, dan membangunkan rumah ranca, musala ranca untuk warga nan tinggal siko. Kami di perumahannya tinggal di tanah fasilitas sediagiannya, nan membangun musaji itu kami. Kita doakan Pak Indrizal ko sado rasakinya membawa berkah, di mana dia membuat perumahan untuk warganya, dibikinkan rumah ibadah. Kita puji Allah setinggi-tingginya, syukur sedalam-dalamnya. Semua rekan-rekan beliau, Bapak Ketua RE yang datang dari pusat, yang di Riau, yang di Padang, yang sempat hadir di sini, moga-moga kerjasama yang baik ini bak punco laki kaulu lilin ambalau para keknya katangga raso tak mungkin antah kok garak dari Allah
sampai ke surga nanti kita bersaudara. Amin. Aminlah lapa ya hamba membaca doa. Ya kan? Mamin dan saya tidak mau. Ya kan? Lai sehat saya papa ibu. Baik kau dapat makan kau mah. Jadi bersemangat lah wak. Ya kan? Kalau saya baca kata-kata penghormatan semua, ya kan? Itu kita tetap orang terhormat walaupun tidak dibaca. Asalkan bapak tidak korupsi. Ya. Kalaulah korupsi, itulah hilang nama baik. Barana ketinggi pangkai. Ya kan? Lihat Jokowi gini marase di orang siang malam. Nyo goreng di orang. Jo ijazah lah 8 bulan lalu selesai. Itu akibat kalau kinerja tidak baik. Sabo adolo di Padang developer ko rumah lu sudah piti orang lu kumpunya lari. Ya kan? Itu ndak kebaik gereja tu. Akan hancur. Apabila kayu larabah bara labana kagadangnya batang lapuk daun karege usah diaruk ke bapucu antah kok cindawan ke bungonyo. Tuah nalamo ilang laleh jo koncek-koncek ke batonggo orang mencibi bakuliliang tangguang lah doso salamo ko. Jadi adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, apa saja pekerjaan di dunia ini jadilah orang jujur dan orang benar, termasuk jadi ustaz. Ustaz ada je nak bagi cuah, ada. Nyo minta panjar dulu, ya kan? Tu nyo datang lah. Itu pak. Itu nak laku-laku ustaz pada itu tu. Ya kan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita semua. Kita doakan seluruh bapak-bapak yang masih aktif bekerja, apa saja profesinya, saya doakan bajalan lurus, bakat tobana dibimbing oleh Allah menempuh jalan yang diredainya. Amin. Jadi pada siang ini, kalau kita lihat tadi dari Bapak Anton ya, pendek namanya Anton. Ternyata setelah bersejarah dengan saya mulai bekerja di PT Semen Padang hanya umur 4 tahun baru. Ya kan? Kini bapak-bapak, ibu-ibu dia telah berhasil dengan profesinya. Dan kita lihat tadi, kenapa usaha-usaha bapak ini berkembang? Karena bapak-bapak melakukan apa yang diberikan oleh Allah, teringat bahwa itu ada hak orang lain. Ya kan? Ada yang namanya zakat, kalau harta kita itu sampai senisab. Kalau harta kita tidak sampai senisab, ada namanya sedekah, ada namanya infak. Kita dengar tadi, programnya banyak sekali. Yang bersifat sosial untuk mengangkat ekonomi umat. Jadi saya kalau ada bapak-bapak yang berzakat ya, dengan usaha, berikanlah zakat itu kepada lembaga. Lembaga itu yang membagikan. Ya kan? Sebab zakat itu Bapak Ibu bukan ikan yang diberikan, tapi pancing. Kalau di kumpulan orang menerima zakat gak 1.000 orang, atau dia gak 1 juta seorang. Tahun yang ketiga itu je nyorok balik. Jadi bagaimana pancing yang kita kasih? Lembaga zakat Semen Padang di tempat saya bekerja, itu sudah banyak yang mulanya orang itu mustahik. Ya kan? Dia penerima zakat, diberi zakat itu pancing. Setelah itu dia berusaha. Sekarang dia sudah jadi muzaki. Jadi zakat itu bukan minta kita diharapkan dikasih tiap tahun, enggak. Dikasih zakat itu modalnya dia berusaha apa yang dia bisa. Ya kan? Maka nanti dia yang berzakat lagi. Lama-lama bisa angka kemiskinan. Itulah ajaran Al-Quran. Jadi ekonomi Pak, yang tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah bangkrut, itu ekonomi yang diatur oleh Al-Quran.
Dia awak kan banyak ekonomi yang dipelajari, ekonomi kapitalis. Labo sebanyak-banyaknya rugi jan. Nah, maniaya orang tak awak kanyang. Itu akan hancur. Karena apa? Karena melawan syariat Allah. Pak, ambo tanya Pak, yo, karancak-rancak rumah kita buat di dunia kau. Nanti hari kiamat tak? Jalan tol hancur, bandara hancur. Kenapa? Karena bumi ini dibangun dengan uang riba. Iya kan? Jadi kata Allah, apa kata Allah? Perangi riba, hidupkan sedekah. Ada wak terbalik gini. Asal orang banyak melakukan itu sudah benar. Padahal dalam agama bukan banyak orang mengerjakan yang benar. Iya kan? Jadi itu dunia ini tidak kekal. Semuanya hancur nanti. Jalan tol dibangun bautang. Oto rancak di Bali bautang. Malah kini haji bautang. Anton kalian tidak bautang pergi haji dah? Tidak. Iya kan? Iya kan? Akhirnya semuanya akan hancur. Kenapa? Nabi mengingatkan, Pak. Apa kata Nabi? Iyyakum waddain. Jauhkanlah dirimu dari hutang. Kalau bisa. Kenapa? Fa innahu hammun fil lail wa mazallatun fin nahar. Sebentar ini baru saya bercerita dengan Haji Indri Rizal. Ya kan? Ada tanah dibelinya, diperkarai. Ya kan? Kenapa? Kenapa tanah itu dilelang oleh orang bank? Karena utang tak terbayar. Namanya kredit macet. Ya kan? Kemudian bamangko jalan banyak macet walaupun lah dibangun jalan lain. Oto kredit banyak. Ya kan? Dibawa kartu penduduk, dibawa kartu keluarga, dia 10 juta. Ala tabawa to kalia pulang. Ya kan? Baik, kau tak terbayar-bayar, disita balik. Orang dalar ini saya perhatikan, Pak. Ambo pernah membeli oto baru, pion murah tu, kalia tu. Lambo sandang pitih jo tas kesinan, Pak. Indak ke utang tu. Itu 2 bulan inden. Tapi kalau awak kredit, besok sore keluar oto kong. Maka semuanya ekonomi ini akan hancur karena orang tak takut kepada Allah. Tambah lo mali yang lain. Coba bayangkan, Pak. Lain tak bayang dapat menteri agama kama mali yang piti orang haji. Japak jawablah, Pak nantikan depak kayaknya takut lah. Sebabnya lah garanti lo menteri agama na lama. Ada soalnya tu. Pertama, menghalangi ustaz yang telah beribu-ribu orang akan mendengarkan wirid, nyohalangi. Kutiko tu nyo ketua banser, nyo menjaga gereja, nyo suruh orang bersalawat di gereja. Namanya Yakui. Ini bapak-bapak. Ya kan? Atau menghancurnya sekarang. Karena yang dia tantang itu Allah. Jadi dalam berusaha jangan menantang Allah. Pasti hancur. Ya kan? Karena yang dikatakan Allah itu semuanya benar. Al-haqqu mir rabbika, yang datang dari Tuhan engkau itu benar. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan engkau ragu-ragu melaksanakan perintah Allah itu. Karena perintah Allah itu benar, tidak ada yang salah. Ya kan? Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh anak saya Anton tadi mengenai berbagi rezeki itu perlu. Nah, ini ada cerita ini. Sebab Ramadan besok, Pak, berbagi rezeki itu pahalanya berlipat ganda lagi. Jadi rencana besok itu menyantuni anak yatim. Tadi dia minta kepada saya, kalau dapat nanti Ustadz menyampaikan pengajian di Re ketika kami berbagi untuk anak yatim. Nanti kita sesuaikan jadwalnya. Duduklah siko dulu. Pak Camat pai, Pak Lurah pai, nama nang duduk siko. Apailah. Asal itu pejabat gua Pak Saudara lagi ketua semutannya pai. Di Padang itu aja tuh. Ya kan?
Ini bapak-bapak, ibu yang terhormat. Ya kan? Iya Pak, saya pengalaman berceramah nih. Buya, mbak tak sampai sudah dah yo. Mbak Pak Hilai. Rupa sampai ke Riau gitu. Ya kan? Ha. Pak Camat tadi, iya wakil ke Pak Lurah. Pak Lurah lari lo. Ini bapak-bapak. Ambo Pak, kadang-kadang ambo beruak sangko ambo. Orang nam banyak-banyak lari, ku mungkin perangainya banyak. Tatsui ketersinggung dek kaji kong. Apa nama nang kelari-lari lo lah. Walaupun lu sudah ngaji. Ya kan? Kini ko bapak-bapak. Kalau mendengar kaji gua, ada awak tersinggung. Ya kan? Tu sama je orang masike. Ada orang kena sikit dek kepalanya kata tapi piang-piang. Deh sero sikit. Pada sikit tu ndak bagi gila. Ada orang bersikit, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, ya kan? Sikit kau baru. Oh, kau sikit kelera apa dia kepala dan. Di Parisona sikit kau ndak bahal. Kiro kepalanya nanti kada. Di kalau ada kepala nanti kada, ube kada tu. Jan kaji nanti salahan. Lain tak dengar dapat tu. Ambo kalau lah dipersilakan mengaji, kau ndak tentu sia mantan kejati, mantan anak jalan. Lain kena mu mantan presiden, ya kan? Asa salah ambo ingean, ndak dipanggil ambo nang ketibo ndak enti. Tanyalah jo Haji Rizal kau, meminta ndak ambo mengaji kau. Ji, ya kan? Agi lah ambo mengaji di komplek haji itu ndak ada Pak. Inyo nombor telepon, ya kan? Jadi kenapa saya mengatakan begitu? Agar kita yang beragama Islam ini nanti berkumpul di dalam sorga. Iya kan? Di dunia aku warana kesana apa, Pak? Tinggi pangkai apa? Rancak rumah apa? Itu salamu wa idui. Nan kadikana dalam kubur menunggu hari kiamat lebih lama dari umur di dunia. Percaya enggak? Contoh saja, enggak usah Nabi Adam, Nabi Muhammad. Umur beliau berapa? 63 tahun. Jaraknya dengan kita sekarang sudah 1.500 tahun. Kurang 63. Sudah berapa beliau dalam kubur? Iya kan? Sudah 1.427 tahun. Jadi kepala negara, jadi kepala provinsi, jadi kepala kabupaten, jadi kepala bank. Hanya sebentar. Yang lama itu dikubur. Untung saja yang 1427 tahun dikubur itu Nabi Muhammad. Ya kan? Kalau si akut tu mati gini tu Pak, marasenya kerati dek melekat meleki kiamat. Tu azab kubur baru. Belum lagi azab mahsyar, belum lagi masuk neraka. Jadi apa-apa kalau ada nak menerima sogok tobatlah. Lain terang ada Pak dong. Ar-rasi wal murtasi finnar. Orang nama nyogok, jangan menerima sogok, sama masuk neraka. Bukan berdosa Pak. Kalau berdosa bisa minta ampun. Kok kecil Nabi, orang nama nyogok, jangan menerima sogok, masuk neraka. Tidak berdosa dah. Dosanya tidak ada, cuma langsung masuk neraka kalau dia mati. Bu, ibu lagi sehat saya. Lagi lelaki. Laki itu saya layan ini. Banyak kini pelakor. Pindah di Riau. Ya kan? Nah, ini juga pekerjaan tidak baik. Merampok dan di tangan orang. Itu tidak boleh. Apa lagi begini sadonya? Lagi. Jan selingkuh. Tapi bini kami ko lah ibarat Toyota Kijang tu 82 Ustaz nambah sandiang tu. Tulasnya lah tabuak-tabuak, ya kan? Dilas balik di pangan namanya tu orang Bengkioto nampak pandai. Didompol. Sudah didompol tu ditukar catnya je metalik. Paliaro air radiatornya, cali olinya, jangan dipaloso tu. Ya kan? Nah ini. Acu itu merawat istri. Ya kan? Sekali-sekali baunya raun, balian alat kecantikan inyo, ya kan?
Inyo kalalo di kanan, badan lagi parfum dia, jangan muncul bau jari yang ketiak bau kambiang juga. Nah, ya kan? Kita rawat istri kita karena kita yang akan memakai. Cubalah dapat kalau ndak ada istri lain. Serupa ambo kok. Acok awak kalau duduk tetap itu saya. Bah itu bumi lah mati. Ya kan? Kadi ganti orang tak ada nanamu jawab leh. Mungkin dia umur lah 73 tahun. Balakiak je Yaris Tawadi itu setahun baru awak mengandungnya mati je. Ambil kerajo saja. Biasalah orang gaib itu merandau sampai mati je. Ini bapak-bapak. Ya kan? Ini dia. Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat, ya kan? Apa balasannya yang dikatakan oleh Ananda Anto tadi? Itu sangat baik. Mudah-mudahan kita berpikiran seperti itu semuanya. Karena selama kita hidup, rezeki pasti mengalir. Rezeki itu berhenti kalau kita sudah meninggal. Jadi kalau kita berniat berbuat baik, ya ketika hidup ini. Yang diberi Allah itu bukan pahala saja, Pak. Iya kan? Nah, kenapa dapat juga pekerjaan ini? Kenapa dapat keuntungan? Karena kita berbagi. Coba bayangkan Bapak Indrizal ko, musaji nanti buat musala. Iya kan? Apa kata Nabi? Siapa yang membangun rumah ibadah sebesar sangkak burung? Itu kan tak mungkin, itu sindiran. Barang kesemayang sekadang sangkak burung musala. Iya kan? Tapi itulah ibaratnya. Akan saya sediakan untuknya rumah di dalam surga. Nah, coba bayangkan itu. Mudah-mudahan beliau seperti ini. Dan juga dia niatkan pula pahalanya untuk ibundanya. Ya, berbahagialah Pak Haji Indrizal. Orang tua masih hidup. Saya ketika orang tua saya masih hidup, kalau ke Pai mengaji ke Bukit Tinggi, ambo singgah ke Solo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang iyo. Jadi orang gaib ambo tu ndak ada babuya kan ambo do Pak. Waang sekecil. Ya kan. Abi kira mek ambo ni. Ambo singko tu duang samba, ado bada bujaye, jo pangit lobak singalang. Ado talu berendo, ado goreng balui jo jariang. Makan lawaang. Padahal beliau sudah tua. Memasak. Tapi saja biar ndak ada Pak. Rumah bagonjong babalik sunyi pakuran sam tumbuh di atok. Air kolam hijau belum murah nindak bakicau lai. Janjang rabah pintu basah. Basah. Kalau ndak ada di embo di rumah tu batutui taganang-ganang aja matu. Jadi kalau masih ada orang tua seperti Pak Indrizal ini, peliharalah beliau. Itu kesempatan membalas jasa beliau ketika kita kecil. Banyak orang kaya gini Pak, malah memelihara orang tua nalapikun nyuantan kapan jumpo. Itu malin kundang anak nama dia itu. Di kalau ada Pak nandatang ko nalah talanjur mantan orang tua kapan jumpo sudah mengaji ko japui deh. Lain tangan dapat dong. Itu termasuk anak durhaka. Orang tua itu ingin hidup di samping anak kandungnya. Oh, nak kandung si biaran tulang. Buah hati limpo bakuruang tali niye labuan cinto bintang sumarak perhatian. Kutiko waang kalayana ama mendoa kasadonyo doa dianta ya matu. Sampai anak ini berhasil di dalam hidupnya. Itu tidak luput dari reda dan restu orang tua. Nah. Jadi banyak orang itu berhasil karena doa ibunya. Saya dari perusahaan Pak, ada program PT Semen Padang itu karyawan teladan. Saya dipanggil oleh atasan. Ustaz Sardi, yo, Pai buat tes besok yo. 2 relay. Tes satu Pak, tes karyawan teladan. Tabayang nembo, hadiahnya pergi Haji, akama mau pailu, pulang mau kampung ke Solo, Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku capek yang gini pulang. Ambo disuruh tes karyawan teladan biaya. Jadi kami ke orang tua nama lain tu babiaya. Ya kan? Jadi kalau lulus, hadiahnya pergi haji. Manangi orang tua.
Dah do awak na naji lah do na idoi awak bansai samo jo bulu kaki je. Panjang dak mu singkek dak mu berselimut jo kain sarung de lo kate kaki tampak de lo ke bawah telingo terbuka di kaki rangi memantak di kepala kepindiang merangkak. Dan doaan waang yuang mudah-mudahan waang lulus. Bapak-bapak, saya lulus dapat saya pergi haji. Cuma pulang di haji itu, nyoba puik de kawan ke bandara, nyoba sorak de Teoto tu. Haji Bidin, Haji Bidin, Haji Bidin. Namo de Ristawardi Bangko Bidin kalian nimbau. Bidin tu biaya dinas. Ini iya kan? Kenapa saya bisa? Karena diredai de biaya dan doa waang nak lulus waang. Dado kita nan haji lah dona. Itu tidak bisa saya lupakan. Ridallah fi ridal walidin. Doa taruhin rizal ya mak. Ya kan? Mudah tambah suksesnya jo anak-anaknya jo keluarganya. Dan moga-moga nanti ibu kalau tidak ada di dunia ini lagi husnul khatimah. Dan anak-anak yang tinggal dia akan bergembira karena bisa memelihara orang tuanya di usia tua. Amin. Ya Rabbal. Bu, lai sehat saya bu. Ambo curituan yo, semua yang dikorbankan untuk agama Allah bukan pahala saja yang dapat, ya kan? Pitih awak tu diganti di Allah balik. Kalau indak kini besok, ku indak besok 6 tahun lain. Ndak ada menerima cik yo gantinya di dunia ko. Tandonyo didobolkan di sarugo. Ndak dia akhirat, saya akhirat ada neraka kan. Di sarugo. Aku ada cerita cik. Aduh, ada anak kulit hitam di Amerika namanya Howard Kelly. Dia taat beragama tapi malang nasibnya sementara. Jadi kita di dunia ini Pak tidak akan terlepas dari cobaan. Sama je layang-layang Pak. Layang-layang tu Pak kau bisa naik bingkainya dia kereta lo. Ada ndak pengorbanan awak? Lai membeli kereta. Alah mau naik, alulai bingkainya tu harus balan. Sudah tu dia apa? Banang. Ya kan? Yang kedua, ada angin, ada lurang manjuangan. Ya kan? Baru naik layang-layang tu. Abeko sampainya tagak tali manangnya batandiang. Acu itu juga kehidupan kita. Saya bekerja di semen Padang tu dulu Pak, Bu, tu jadi tukang kek semen. Bukit Tinggi, beli sanjai, Padang Panjang, beli lobak, kapai, takah pegawai, tiba di gudang memuik gerobak. Bamangku itu ijazah STM ndak ada, awak ijazah pesantren. Ijazah pesantren ndak laku mencari karajo. Iya kan? Gitu dulu. Tapi saya tabah saja. Akhirnya tahun 90 saya dipindahkan ke pembinaan mental. Kenapa? Karena saya pandai ngaji ini. Di sana ditanya, "Ba kecik kami menaikan buya, go buya ndak pakai ijazah aja." Ambo ada ijazah Pak, tapi swasta malah tinggi dari SMA aja. SMA kan 6 tahun ya Pak. Ijazah ambo tu 7 tahun. Buya kan tak melamar karajo, do buya lah karyawan untuk melengkapi data aja. Karena pekerjaan buya yang sekarang ini pekerjaan tak main-main. Di pembinaan mental. Bagaimana kami menaikkan jabatan, menaikkan pangkat kalau ijazah tak ada? Ambo japui lah ijazah tu Pak. Masuk ke PT Semen Padang, disederajatkan dengan SMA, dengan PGA. Itu 2 tingkat golongan saya naik dan jabatan naik 1. Gitu Pak. Akhirnya saya menangis. Paguno jo ijazah ambo di swasta tu ya Allah. Engkau maha kaya ya Allah. Akhirnya Bapak, ya kan saya pensiun, saya dapat juga jadi kepala urusan konseling rohani. Dahulu jolong masuk tahun 70 kapalo menjujuang simin. Kan? Yo, kapalo ko dijujuang ke simin. Akhirnya 5 tahun akan pensiun, saya jadi kepala juga. Begitulah takdir Allah kepada saya. Dapat lo naik haji perai.
Sudah tu jamaah lo membawa perai jo inyo bayan. Namanya haji kosasih le. Haji atas ongkos dikasih. Nah. Jadi ewer kali tu Pak, ayah jo mandehnya mati jarak 10 minit. Kata ayahnya tu, ndak ada warisan dona, yang ada hanya uang untuk beli beras makanan untuk setahun. Jadi kalau sudah habis ini, engkau harus bekerja nak. Tak boleh minta-minta. Kalau orang tak cacat tubuhnya, dia bisa berusaha. Kalau dia minta-minta, akan hadir di akhirat nanti dengan muka tanpa daging. Semua orang mengali kubur Pak, bersuo mai lamo. Kan ada tengkuraknya tu. Orang minta-minta, model itu hadir di akhirat tu Pak. Bara nak gantengnya, tak ganteng tu. Yang tak ada daging gua. Tulang saya. Nah. Orang minta-minta, kau kan tak orang miskin saja Pak. Minta proyek, minta pangkai, minta segala macam. Kan? Itu orang minta-minta je. Jadi, Bapak Ibu, setahun sudah ayah dan ibunya meninggal. Tak ada orang terima kalih. Kamu minta, takui. Ya kan? Karena tak boleh minta-minta. Akhirnya, ya Allah. Kalau saya mencuri, lebih besar dosanya, ya Allah. Izinkan saya meminta, ya Allah. Nampak dia nyokadai kue. Datang senan ketuk pintu. Keluarlah anak perusi 2 tahun di bawahnya. Anak bisa mau bantu bang. Nyatakannya kau minta kue. Tapi dia tak boleh minta-minta. Badutonya. Dia. Abang salah ketuk. Man tak ada. Tak baan, tak dibantu. Do. Abang jangan bohong. Saya lihat lutui abang meretik. Muka abang pucik, abang sedang lapar kan? Atau mengkotuan rumahnya siang kue dah Pak. Ya kan? Karena mungkin tak makan ke pagi tadi, makanlah kue tu. Tali kayu panjang 9, orang mamapeh hateh pelang, kanailah anak lumbu-lumbu, ambil air basuhlah tangan, makanlah kue nan taidang, jangan di paseraan saroknya. Mudah-mudahan bagi tuan rumah semuanya jadi amal saleh. Amin. Keluarlah anak ketik tu membawa roti, namanya kini sandwich. Ya. Atau air susu kambing. Berapa balinya kau dia tak membali abang. Iko rasaki dari Allah. Sebelum abang dapat kerajo siko selamakan. Tapi kalau amu abang siko, dia lanyo sekolah kan de orang tua Pak. Ternyata ada orang lain mendengarnya, ya kan? Dibawalah oleh orang lain itu. Dijadikannya wakili anak angkat. Disekolahkan. 16 tahun kemudian, dia jadi dokter spesialis penyakit dalam. Dan dipercaya jadi direktur rumah sakit kanker. Ya kan? Kenapa bisa secepat itu? Utaknya utak minyak, Pak. Begitu dia ngean, nyol jalang. Banyak utak orang kau utak talu dia ngean bakunya. Ndak menangkuk utak tu. Ai kau utak minyak jalang. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, kaum muslimin, anak nak membantuinya jo makanan tadi, malang lo nasibnya sementara. Dapat kanker payudara. Sudah stadium 4. Datanglah berobat, merujuk ke rumah sakit kanker tadi. Melihat surat rujukan, menangis sewerkali dokter orang yang taat ini. Apa katanya? Ya Allah, ini adik ini pemurah ya Allah. 16 tahun yang lalu, dia membantu anak yatim. Engkau tahu ya Allah, anak yatim itu saya. Sekarang dia sakit, ya Allah. Sakitnya berat ini. Sebagai dokter yang engkau beri ilmu, saya akan merawatnya, ya Allah. Tapi saya tidak mampu menyembuhkan. Obat tidak mampu menyembuhkan. Hanya engkau yang menyembuhkan, ya Allah. Tolong saya sembuhkan anak ini. Aja salat tahajud, salat hajat, salat duha. Berdoa terus. Akhirnya anak tadi 5 bulan sembuh. Ya kan? Tapi ketika akan membayar, dia menangis, Pak. Kenapa? Orang tuanya sudah bangkrut. Kekayaannya sudah habis. Rumah terbakar. Membayar mahal. Nangis dia.
Ketika nangis itu terdengar suara di belakang. Adinda, jangan menangis. Ternyata kamu lupa dengan saya. Saya tidak lupa denganmu, Dik. Saya adalah Heor Keli, anak yatim yang engkau bantu dengan makanan 16 tahun yang lalu. Karena engkau sudah berbuat baik kepada yang lain, sekarang Allah membalasmu, Dik. Kamu tidak bayar lagi, pulanglah. Kapan balasannya? 16 tahun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang diserukan Anton tadi, besok satu sekesek seorang ya untuk anak yatimnya. Jangan kikir. Lain bapak kikir. Ada basi bule sepanjang gua. Orang lain nyogosoh sampai licin naninya aja nusa. Itu nang kikir. Kan? Tak boleh seperti itu. Akan dihabiskan harta itu oleh Allah. Ya kan? Jadi kita harus pemurah. Ada tak apa orang Periaman? Ada. Ambola lah tanya ke orang Periaman tu. Ciri-cirinya orang kikir tu jauh. Hari hujan payungnya kapi. Tak aja ondanya iri. Kok kemakan gula ayamnya dah bi ayam sakit. Akhirnya nyusi dek bini lalu limu saji. Jo bini berang ke orang kikir. Bapak jangan kikir nak kepada istri kita. Karena dialah teman kita sampai kita jadi kakek nenek. Ya kan? Kalau kita sakit, siapa yang tidak malu melihat aurat kita? Hanya istri. Anak tidak akan mau itu, malu dia. Jadi nama nalah babini, Pak. Ya kan? Masih sehat sekarang. Jangan ditukar-tukar, Pak. Ya kan? Kalau ditukar lain lo tanaknya yang baru tu. Ya kan? Sepuan boko lah pensiun babini balik. Nya sebuahnya rumah. Umur lah 73. Ya kan? Artinya. Bu! Pak! Sehat semua? Alhamdulillah, sehat selalu. Nah, sampai sinan ceritanya Pak Ustaz. Enggak. Kira anak tu setelah sembuh, Pak. Cepat pulihnya. Kanya kemo-kemo tu, Pak. Oh, pulih. Di periso dah ada urik-urik kanker tu, leh. Rambutnya nan di, rontok. Sudah tumbuh. Lah sampai kawatih rambutnya tu balik. Bulu matonya lah samui baririang balik. Hidungnya coda suntungga, bibi tipi asam sauleh. Batihnya coparui padi, tumiknya bak talua buruang. Pingguanya tak boleh dikecian. Ya kan? Akhirnya kena hati dokter kok ke pasiennya kok. Nyo rancak mah. Ya kan? Nyo lamar pasiennya kok. Nyo lamar je bahasa Inggris. Tak dapat di den. Kita pindahan saya ke bahasa Minang. Kira-kira dengan bahasa Minang apa katanya? Bala buah kapa di muaro, sari muatan buah kopi, menompang pulau toke bare, kapa datang dari Padang. Dari mato asa mulonyo dia, kinilah jatuh ke dalam mati, tapuk ko indah adik balik, alamai udah rindu seorang. Kanyo kanai natinya tu. Bu! Ibu sudah sakit bare. Dirawat di rumah sakit 5 bulan. Lah sehat. Indak membayi. Kini kepala rumah sakit itu kena hati ke ibu. Nyolamar ke jadi bininya. Ibu tu lah. Kalau ditulak tu memuta hancin 2 durian. Ya kan? Tentu saja diterima dokter ko ganteng lo. Ya kan? Nyoba leh lo pantun ko di namperusi itu. Pantun nyoba bahasa Inggris lo ndak lo dapat demo. Dipindahan ke bahasa Minang. Kapa kete di lamun nombak. Kapa datang di Bengkulu. Dek riak tibo di tapi. Sampailah juo ke Subarang. Pandai bana bang menembak. Menembak indak yo piluru. Kandai sabalah jantung hati. Iman di dado digoncang nyo bang. Nyo tambah jo bahasa Indonesia. Hatiku dalam hatimu. Wah itu barang. Babunyi tapuk tu. Akhirnya dia menikah. Di rusuk rumahnya ada panti asuhan anak yatim. Ada rumah ibadat.
Nyo sudah seberdua laki bini, Pak. Iya kan? Karena apa? Dia sudah yakin Allah akan mengganti materi itu, bukan pahala saja. Jadi bapak-bapak yang bergerak di usaha bidang properti ini, jadilah orang pemurah semua. Ya kan? Nah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak, saya doakan rezekinya berlipat ganda. Nah, sekarang kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Ya kan? Kita pergunakan warga di sini Musala Al-Fat ini untuk tarawih. Karena tidak ada salat tarawih kecuali di bulan Saya ingin salat tarawih bulan Muharram, tidak ada. Saya ingin salat tarawih di bulan Safar, enggak ada. Saya ingin salat tarawih di bulan Sya'ban, enggak ada. Salat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Sebelum Ramadan bagaimana? Kita harus membersihkan hati. Iya kan? Kalau di Sumbar, Pak, kan ada tradisi balimau. Balimau itu jo asam ditambah bungo. Itu kan yang dimandikan tubuh kasar. Yang menggerak tubuh kasar ini apa? Rohani. Rohani itu apa penyakitnya? Ada iri, ada dengki, ada buruk sangka, ada takbur, ada ujub, ada sombong. Itu bukan penyakit fisik, tapi penyakit roha. Ini yang akan kita hilangkan. Maka kita wajib bermaaf-maafan. Nah, jadi kalau kita saling memaafkan, hati awak pelong. Sudah itu apa lagi? Kita bertetangga. Sudah itu apa lagi? Kita sama kerja. Iya kan? Apa lagi? Ya sama-sama pengusaha. Iya kan? Kalau ada bergeseran paham selama ini, hari akan Ramadan itu kita habiskan. Karena apa? Ramadan bulan suci, disambut dengan hati yang suci, dan kita berpuasa bisa mengendalikan hawa nafsu, dan nanti kalau Allah memberikan kehidupan terakhir, insya Allah kita akan meninggal husnul khatimah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Ya Allah yang Maha Agung, pada hari ini tanggal 14 Sya'ban, kami semuanya menghadapkan hati kehadirat-Mu ya Allah, menyampaikan harapan dari dada kami yang paling dalam, bahwa hari ini tuan rumah beserta seluruh warga meresmikan rumah ibadah yang diberi nama Musala Al-Fat. Ya Allah, gerakkanlah hati warga yang tinggal di sini untuk membangun fisik. Banyak sekarang orang-orang Islam yang kaya membangun masjid dengan uang beliau pribadi. Dan saya telah banyak diundang meresmikan masjid yang dibangun dengan uang pribadi itu. Tapi yang sangat menyedihkan, yang paling berat itu memakmurkan dan meramaikannya ya Allah. Untuk itu gerakkanlah hati warga kami yang tinggal sekitar ini, memakmurkan musala ini, memakai untuk beribadah, memakai untuk baca Al-Quran, memakai untuk bermusyawarah. Karena masjid bukan saja untuk beribadah, tapi untuk mufakat dan musyawarah, memperbincangkan agama dan masalah negeri kami ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah amal saleh bagi beliau yang membangun surau ini, dan juga sampaikan pahalanya untuk kedua orang tua beliau, yang perempuan masih hidup,
yang laki-laki sudah meninggal. Jadikanlah amal anak beliau ini berbagi pahala dengan kedua orang tuanya, ya Allah. Terimalah ya Allah, kami hanya kepada Engkau memohon dan kepada Engkau kami minta tolong. Ya Allah, sebentar lagi hari akan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan peleburan dosa, bulan pembakar kesalahan. Untuk itu berilah kami kesehatan ya Allah, bisa mempuasakan Ramadan dan bisa mendirikan malam Ramadan dengan salat tarawih dan salat witir. Ya Allah, ampunkan dosa kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak sengaja. Ampunkan pula dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang telah mendidik kami semenjak dalam kandungan. Beliau menderita kepayahan ya Allah, kemudian merawat kami ketika bayi sehingga kami sampai besar. Entah berapa air susunya yang habis, entah berapa tulangnya yang telah terbagi dengan kami. Untuk itu ya Allah, bagi orang tua kami yang telah meninggal, bangunkanlah di kuburnya raudhatan min riyadil jannah, suatu taman dari taman surga. Bagi orang tua kami yang masih hidup, berilah beliau kesehatan, sehatkan cara berfikirnya, jauhkan dia dari pikun, kuatkan dia beribadah ya Allah. Ya Allah yang maha pengasih, kami semuanya punya anak keturunan, anak cucu. Jadikanlah anak cucu kami yang laki-laki menjadi anak yang saleh, yang perempuan menjadi anak salehah. Ya Allah, hindarkanlah generasi kami dari narkoba, hindarkan generasi kami dari minuman keras. Itu adalah racun dunia yang akan menghilangkan masa depan dunia dan masa depan akhirat. Jadikanlah anak-anak kami, anak cucu kami berhasil guna dan berdaya guna untuk agama, bangsa dan negara kami. Ya Allah, jadikanlah kami di komplek ini bersaudara ya Allah. Jadikanlah kami di komplek ini bersilaturahim ya Allah. Jadikanlah kami di komplek ini membangun jembatan hati, agar semua pekerjaan yang berat, kalau kami urus bersama, akan menjadi ringan ya Allah. Jadikanlah persaudaraan kami ini menjadi persaudaraan yang disebut ukhuwah Islamiyah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.